kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang kita lihat di ayat 41. Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41. Pagi hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman adalah Allah sendiri yang memberikan kekuatan buat hidup kita dan yang memberikan jaminan kepastian untuk hidup hari ini, besok, dan sampai kepada hidup yang kekal. Hari ini dengan kasih Yesus saya menyapa semua keluarga. Untuk keluarga besar hari ini, ya, keluarga Salyas, ya, keluarga dari Bapak almarhum Bapak Amsa, ya, Bapak Tito Wael, ya, kita percaya bahwa Bapak Amsa sudah ada di surga, ya, karena semua kita ke sana. Dunia ini bukan tempat hidup selama-lamanya, tidak, cuma sementara saja. Rumah kita yang kekal adalah kita ke surga. Bapak Amsa sudah ke surga duluan dengan Bapak almarhum, Bapak orang tua kekasih, Bapak Salyas dan juga Mama sudah ada di surga, dan nanti kita semua ke sana. Ya. Hari Bapak Amsa sedang menyembah Tuhan, sedang memuji Tuhan. Bapak orang tua kekasih, Bapak Salyas dan Mama juga semua menyembah Tuhan. Orang-orang percaya sudah ada di sana dan menyembah Tuhan. Dan hari ini tetap kuatkan hatimu dan tetap setia terus demi Tuhan. Karena waktunya kalau Tuhan panggil, ya kita tetap sama-sama nanti ketemu di sana. Amin. Bahkan untuk keluarga suami ya, Kusiono, ya, mungkin Bapak tidak bersama kita di Nabire, ada di Serui dengan anak-anak di sana. Kami menyapa keluarga Kusiono di Serui. Tuhan menyertai keluarga di sana. Tuhan memberkati. Bahkan mungkin anak-anak yang tidak di Serui ada di mana saja. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga Kusiono. Dan hari ini juga buat keluarga kita Robi, ya, Bapak tidak bersama-sama dengan kita, ada di daerah Windesi, ya, daerah Wondama, ya, itu sudah masuk wilayah Papua Barat. Tuhan memberkati Bapak di sana. Nanti kalau nonton YouTube ini, Tuhan memberkati, ya, memberkati keluarga semua. Bahkan anak kekasih yang ada di Wamena, di Lapas Wamena, Tuhan berkati. Siapa? Rian. Tuhan berkati kakak Rian. Kalau nonton YouTube, Tuhan berkati kakak di sana. Percaya Tuhan tidak tinggalkan kakak sendiri. Tuhan ada. Tuhan sertai, Tuhan buat kakak diberkati dan kasih. Dan juga suami dari anak kita Eca. Ya. Nanti kalau sempat nonton YouTube, ya mungkin kedalaman ada signal kaki deh. Nah, ada kan? Ada signal. Oh, ada signal. Ternyata wah, Papua canggih. Saudara di pedalaman sana jauh, tapi ada signal juga. Oh, mungkin bungkus signal, ya. Iya. Jadi nanti kalau si siapa namanya? Ya. Irwan kalau nonton YouTube, Tuhan berkati Irwan ya sama Papa di sana dalam pekerjaan di tambang, ya. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan pasti sukses, ya. Pasti berhasil. Amin. Ya. Ya, Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bawa di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 41. Berikutnya cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41 berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ini perkataan Rasul Simon Petrus, mereka yang murid Yesus. Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan bersekutu, ya, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa, ya. Jadi inilah cara hidup jemaat yang mula-mula. Dan hari-hari ini itu sedang terjadi untuk kami, khususnya untuk gereja di Nabire.
hanya dari setiap hari itu bagikan firman untuk semua jemaat dari rumah ke rumah. Nah, bagi firman, memecahkan roti yaitu memecahkan apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, bisa juga perjamuan kudus, tapi saya bagikan firman. Firman adalah roti hidup. Bagikan firman buat jemaat setiap hari. Kami bersekutu setiap hari, bergiliran, bergantian. Kita langsung lompat ke ayat 46. Kita Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. 46 berkata begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya. Dengan sehati, saudara, kalau kita bersekutu dengan sehati, Tuhan hadir. Dengan satu hati Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, saya sangat percaya bahwa tidak ada kekuatan manapun yang bisa melawan itu. Termasuk sakit penyakit corona yang ditakuti oleh semua orang di dunia, tidak akan pernah bisa melawan Tuhan. Karena Yesus sudah mati di salib untuk mengalahkan kuasa setan itu. Penyakit apapun di bumi ini sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Ketika kita sehati, mujizat pasti ada. Mujizat pasti terjadi. Ayat 46 berkata, Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Jadi gantian dari rumah. Nanti Senin hari Jumat besok itu nanti terakhir, karena hari Sabtu kita istirahat karena ada doa ya, ada doa puasa. Nanti hari Senin kita mulai lagi. Jadi bergilir dari rumah ke rumah. Inilah cara hidup jemaat yang mula-mula. Makanya tidak ada yang imannya biasa-biasa, tapi imannya kuat. Karena dari rumah ke rumah kita bagikan firman. Untuk apa? Kekuatan semua jemaat, sehingga jemaat tidak ada yang takut dengan hidup ini. Karena percayalah bahwa Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan masa depan yang penuh harapan, yang penuh damai sejahtera. Tuhan tahu. Ketika kita bersekutu, Tuhan sumber damai sejahtera, kemenangan hari ini, besok, dan sampai kepada hari depan, dan sampai kepada hidup yang kekal menyertai kita. Jadi di ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya. Memecahkan firman dari rumah bergiliran. Ya. Ini yang saya kerjakan, saudara, untuk semua jemaat yang ada di kota kami, kota Nabire. Maka setiap waktu saya berdoa buat kota ini, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kuasa doa bersama-sama dengan jemaat membuat apa? Kota ini damai, kota ini aman. Ya. Tidak ada yang panik, tidak ada yang takut, tidak ada, saudara. Ya. Ayat 47 berkata, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini yang kami kerjakan untuk akhir zaman ini, saudara. Dari rumah ke rumah, ya. Doakan jemaat ini. Setiap keluarga didoakan, sharing firman Tuhan, supaya iman kita kuat. Nah, ini yang namanya cara hidup jemaat yang mula-mula. Jadi dari rumah ke rumah, bagi firman buat jemaat, doakan mereka dengan sehati, berdoa, kita bersekutu bersama-sama. Dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan menolong keluarga di sini, keluarga besar semua, ya, keluarga Sawyat, dan Bapak Hendrik yang mungkin tidak sama-sama dengan kita. Tuhan juga berkati Pak Hendrik Sawyat bersama dengan istri dan keluarga dan anak-anak. Bahkan ada beberapa keluarga yang ada di Jawa juga ya. Ada di Jawa, ya. Apa namanya? Ya? Yance. Pak Yance dan istri dan keluarga semua di sana. Ya, sempat kalau nonton YouTube ini, kami dari tanah Papua, dari kota Nabire. Ya, menyapa keluarga di sana. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Yance. Ya, di kota mana, di
di Semarang ya. Di Semarang, Tuhan berkati keluarga di sana, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan beri sehat umur panjang buat keluarga semua di sana. Ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana kehidupan jemaat yang rohani. Mereka bertekun, berusaha hati, memecahkan roti, bergilir dari rumah ke rumah. Ya. Jadi jemaat ini bergilir. Supaya apa? Semuanya dikuatkan. Semuanya dikuatkan dan kita tetap bangun mesbah doa, tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, karena kekuatan kita di situ. Kita mau kemana lagi? Tidak ada kekuatan yang aman di bumi ini, saudara. Tidak ada. Hanya kekuatannya adalah ketika kita datang berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Itulah letak kekuatan kita. Maka hari ini dari kota Nabire, dari tanah Papua, saya sampaikan buat semua orang percaya yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ayo bersekutulah dari keluarga kita, dari rumah ke rumah, supaya semua kita itu dikuatkan. Dan saya percaya bahwa ketika kita bersepakat satu hati, bersekutu bersama-sama, memecahkan roti, bagikan firman sama-sama, maka saya percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Yang lemah pasti langsung kuat. Yang bimbang-bimbang, yang goyang-goyang sedikit langsung lurus lagi. Tidak takut lagi, ya. Bahkan yang sakit-sakit pasti percaya Yesus Kristus adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup untuk menyembuhkan. Bahkan orang mati sekalipun dia bisa bangkitkan, karena dia adalah sang penyembuh. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus Kristus. Maka pagi hari ini kalau ada yang sakit, panggil nama Yesus Kristus. Panggil dengan iman dan percayalah bahwa engkau pasti sembuh, karena Yesus Kristus adalah sang penyembuh. Dalam nama Yesus. Pagi hari ini bersyukur oleh anugerah Tuhan kami bisa sharing firman Tuhan pagi hari ini untuk keluarga besar semua, keluarga Salias. Tuhan berkati keluarga semua. Ya. Dan hari ini kalau ada yang sakit, percayalah Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan. Darah Yesus lebih kuat dari penyakit apapun. Darah Yesus lebih kuat dari penyakit apapun. Semua penyakit bentuk dan jenis apapun. Kuasa kegelapan, ilmu, sihir, mantra, dukun, santet apapun, semua sudah dikalahkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 11. Oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Ketika kita percaya Yesus, maka status darah kita dalam tubuh ini berubah menjadi darah Yesus. Berarti kalau kemanapun kita pergi, kita bawa darah Yesus. Berarti kita aman, karena ada darah Yesus dalam diri kita. Di Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, ayat yang terakhir. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Memecahkan roti tadi, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, saudara, dimeterai dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, kita ini dimeterai dengan Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus yang besar, Roh Kudus yang hebat, Roh Kudus yang jago itu, Roh Kudus yang super canggih dan maha canggih. Itu ada dalam diri orang percaya. Ketika kita percaya, maka kita dimeterai dengan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata, aku pergi ke surga, aku akan mengirimkan kamu penolong. Nah, Roh Kudus ini penolong yang jago dan ada di dalam kita. Amin. Ada dalam kehidupan orang percaya, ada dalam kehidupan keluarga besar, keluarga Salias. Kita dimeterai dengan Roh Kudus. Kamu dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi ada jaminan ya, sampai kepada hidup yang kekal. Apa? Ada Roh Kudus. Ya, kita sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Jadi kemanapun kita pergi, ada Roh Kudus yang menolong kita. Secara manusia daging kita lemah,
secara manusia daging kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita percaya Yesus, maka Roh Kudus itu jadi jaminan. Roh Kudus itu, jadi kita dimeterai dengan Roh Kudus yang menolong kita setiap waktu, setiap saat. Bahkan ketika mungkin tubuh ini lemah, kita tidak bisa berkata-kata apa-apa karena mungkin banyak persoalan, banyak masalah. Ketika kita tidur, tubuh ini tertidur karena banyak masalah. Roh Kudus akan menolong kita menyampaikan semua keluhan-keluhan kita kepada Bapa di surga. Ini masalahnya begini, ini perlu pertolongan begini, ini sudah sakit begini, perlu kesembuhan begini. Roh Kudus akan bantu saudara dan saya sehingga kita pasti dapat pertolongan dari Tuhan. Amin. Jadi pada pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengajar kita jemaat ini untuk kita memecahkan roti dari rumah ke rumah, bersekutu bersama-sama sehati dari rumah ke rumah secara bergiliran supaya kita dikuatkan. Saudara percaya dalam nama Yesus, ada darah Yesus, ada darah Yesus yang jadi antibodi yang kuat dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup orang percaya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada firman Allah. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman, dan firman adalah Allah sendiri. Ketika kita baca firman, sharingkan firman, maka Allah sumber kekuatan itu ada dalam diri kita, menyertai kita, menolong kita, memberikan kemenangan buat kita, termasuk yang sakit sembuh, termasuk yang sakit corona juga sembuh. Di rumah sakit kah, di rumah kah, dalam nama Yesus, percaya dengan iman, panggil nama Yesus, maka terjadi mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama dari rumah ke rumah, dan ada kekuatan baru buat kami. Lebih khususnya buat keluarga di sini Tuhan. Keluarga besar, keluarga saya. Tuhan memberi kekuatan buat mereka. Bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit pagi hari ini demi nama Yesus Kristus Tuhan. Dokter lihat, segala dokter sang penyembuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk anak dari Eca. Tuhan jamah sembuhkan segala macam penyakit apapun. Dalam nama Yesus, sembuh pagi hari ini. Sehat dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang kuat. Darah Yesus lebih kuat. Dan darah Yesus sudah mengalahkan semua penyakit apapun. Dalam nama Yesus, sembuh, sehat. Bahkan semua keluarga dalam perlindungan Tuhan. Yang ada di rumah ini, bahkan yang ada di Serui dalam nama Yesus, yang ada di daerah Windesi, Papua Barat sana, dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan suami dari Eca yang ada di daerah Penambangan Tuhan, di daerah Pedalaman, dalam nama Yesus, semua dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus. Anak dari Bapak Cita Lolobi yang ada di Wamena, dalam perlindungan darah Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini semua keluarga ini, semua keluarga kami, semua orang percaya di mana-mana tempat di seluruh Indonesia ini, bahkan sampai ke seluruh dunia, tetap dalam perlindungan darah Yesus. Karena kami yakin ketika kami percaya, maka kami sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Dan kami percaya nama kami tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Akan doa kami hari ini buat kota kami Nabire, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kota kami aman, kota kami sehat. Bahkan keluarga kami yang ada di kota-kota lain di mana-mana, yang ada di daerah Jawa, di Semarang sana, semua dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus. Yang diserui dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hari ini Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama bahkan anak kami Rian Tuhan yang ada di Wamena, dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, walaupun jarak boleh memisahkan kami jauh, tapi Yesus Kristus Tuhan tidak pernah jauh dari mereka. Kalau Yesus ada bersama kami pagi hari ini, Tuhan Yesus juga ada bersama dengan mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, memberi sehat, umur panjang buat mereka, dan mereka dijauhkan dari penyakit corona apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya untuk keluarga besar, keluarga saya. Tuhan memberkati keluarga semua. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.
Haleluya. Amin.